액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anggun Syahira Tanjung. Saya dari kelas 11 IPA 3. Saya salah satu siswi di SMA Negeri 1 Torgamba. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, makna dari hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya karena dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia, tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi kemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Kedua, saya akan membahas hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai-nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Setelah menjelaskan tentang hak dan kewajiban manusia dalam nilai Pancasila, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia bisa disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memiliki sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia dan sikap yang tidak toleransi. Yang kedua, ada faktor eksternal,
yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Setelah menjelaskan tentang faktor-faktor pelanggaran hak asasi manusia, saya akan memberitahu kalian beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus kerusuhan di Tanjung Priuk pada tanggal 12 September tahun 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Berikut adalah cuplikan beritanya. 12 September 1984, kerusuhan berdarah pecah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Peristiwa ini bermula dari pamflet yang ditempel warga di musola Asada. Pamflet itu berisi kecaman terhadap pemerintah atas keputusan asas tunggal Pancasila. Pada 8 September 1984, aparat Bambinsa Koja, Sersan 1 Hermanu, berusaha melepas pamflet dengan menyiramkan air comberan. Massa yang mengetahui kejadian ini menuntut permintaan maaf. Beredar cerita, Hermanu masuk musola tanpa melepaskan sepatu. Karena diprotes jamaah, Hermanu memamerkan pistol. Massa yang marah kemudian membakar sepeda motor milik Hermanu. Pasca kejadian, 4 orang ditangkap dan ditahan di Kodim 0502. Ratusan warga kemudian mendatangi Kodim dan Polsek setempat untuk menuntut pembebasan keempat rekannya. Tuntutan warga berubah bencana. Desing peluru para serdadu mencabut sejumlah nyawa. Jumlah korban tak diketahui secara pasti. Menurut pemerintah, korban tewas sebanyak 18 orang dan korban luka-luka 53 orang. Sementara, menurut tim pencari fakta Sontak, diperkirakan ada 400 orang yang tewas dalam kejadian ini. Sementara menurut Komnas HAM, terhitung 24 orang tewas dan 55 orang terluka. Hingga hari ini, aparat militer yang bertanggung jawab dalam insiden ini belum juga tersentuh oleh tangan hukum. Yang kedua yaitu kasus penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Berikut adalah cuplikan beritanya. Sabtu 27 Juli 1996. Kerusuhan pada 27 Juli yang dikenal dengan peristiwa kuda tuli terjadi di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Peristiwa ini bermula dari konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara pendukung Megawati Soekarno Putri dan pendukung Suryadi. Konflik ini kemudian meluas menjadi pertarungan antara penguasa Orde Baru dan kelompok oposisi. Sejak awal Juni 1996, pendukung Megawati melakukan berbagai aksi, mulai dari turun ke jalan, membubuhkan tanda tangan, hingga pernyataan dukungan dengan menggunakan cap darah untuk memprotes Kongres Luar Biasa PDI bentukan kubu Suryadi. Pendukung Megawati akhirnya melebur dengan beragam organisasi yang mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Soeharto. Mimbar Rakyat menjadi salah satu aksi paling berani mengkritik pemerintah Orde Baru. Partai Rakyat Demokratik (PRD) menjadi salah satu organisasi yang paling aktif dalam aksi-aksi tersebut. Yang ketiga yaitu ada kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidang kasus ini memvonis 2 orang terdakwa dengan hukuman. Berikut adalah cuplikan videonya.
tentang konsep, substansi dalam Pancasila, faktor dan kasus dalam hak asasi manusia, saya akan membahas lagi tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia ini telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Dan yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Setelah itu, ada beberapa upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya dengan cara 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Yang ketiga adalah meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah ataupun perguruan tinggi, dan maupun non-formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Setelah itu, ada upaya membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya juga mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan dan ada yang kurang dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.